92.4 FM, MNC Trijaya Kendari, The Real News and Information. Rizky, semoga sehat selalu. Tentunya untuk mendapatkan kriteria penerima bantuan BLT itu memang dari aturan Kemensos ada 14 kriteria. Itu Pak Hengki biasa kita lihat dia lihat lantainya, luas lantainya, kadang harus lantainya dari tanah atau dindingnya. Kemudian tempat buang air besarnya Pak, fasilitasnya. Juga dilihat dari sumber air minumnya. Kemudian apakah dia menggunakan bahan bakar, tapi kalau di Kota Kendari itu sih ya alhamdulillah kita melihat dari tingkat ekonominya. Karena kalau dari kriteria ini sudah Kota Kendari ya sudah dikatakanlah alhamdulillah. Kemudian dilihat lagi Pak Hengki, yaitu apa dia konsumsi dalam satu hari itu hanya mengkonsumsi daging hanya 1 kali seminggu. Iya. Kemudian tidak sanggup berobat ke puskesmas, tapi kan pada saat ini sudah banyak bantuan-bantuan juga KIS Kartu Indonesia Pintar. Kemudian buruh tani yang berpenghasilan dari 600 ke bawah, kemudian sumber penghasilan yang keluarga miskin yang tidak tamat SD, ya itu sangat diperhatikan. Ya, tentunya dari beberapa kriteria yang Ibu sebutkan tadi itu, akibat dampak COVID-19 ini tentunya sangat berdampak luas kepada masyarakat kita yang dulunya penghasilannya mungkin rata-rata bisa mencukupi dalam sebulan, tapi tiba-tiba dengan COVID ini sehari saja bisa tidak ada sama sekali nih. Bahkan ada yang tidak dapat pekerjaan sama sekali atau di PHK. Ini tentunya apakah kalau melihat ya rumahnya, walaupun kan sebelum dia kena dampak kan pasti rumahnya agak lumayan lah, apalagi kita tinggal di Kota Kendari ya, paling tidak teratapi. Tapi dengan dampak COVID ini kan penghasilan untuk menghidupi saja susah. Apakah ini bisa dapat masuk dalam kriteria juga Bu, atau bisa dibantu? Jadi begini Pak Hengki, kalau bercerita dampak semua sih. Ya, mungkin Pak Hengki dampak ya. Jelas sama sekali. Kecuali Pak Pos kita pegawai negeri alhamdulillah Pak. Ya, tapi perlu kami menyampaikan bahwa kami memang memprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu. Adapun memang yang berdampak juga yang sudah bekerja terus diberhentikan itu juga dia tidak cukup penghasilannya. Apa salahnya untuk diusulkan apabila kota itu memang masih ada Pak seperti itu. Karena faktor dampak COVID ini memang sangat-sangat prihatin. Kita melihat dampaknya ke masyarakat, baik itu mampu maupun tidak mampu. Jadi insya Allah sepanjang masih kriteria itu bisa, kita akan mengusulkan ke kementerian Pak. Demikian Pak Hengki. Ini saya titip pertanyaannya Pak Asar tadi nih. Oh Pak Asar. Pendengar setia kita Pak dan Ibu di MNC Trijaya. Tadi pertanyaannya itu karena dia melihat mendengar kriterianya tadi itu langsung bertanya apakah kalau penghasilannya dulu memang mencukupi, tapi karena dampak ini dia akhirnya tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Iya, betul dia katakan Bapak itu bahwa dulu ada penghasilannya, sekarang sudah tidak ada. Tidak apa-apa, coba kita ke Puskesos di kelurahan melaporkan, karena yang tahu warganya itu adalah RT RW Pak. Jadi silakan Pak Asar ke kelurahan, ada penyambung kaki tangan kami itu Puskesos, karena datanya itu diekspor ke Dinas Sosial baru ke kementerian. Ini ada pertanyaan dari Bu Ani. Dampak ini juga sangat berdampak sekali bagi keluarga kami. Apalagi saat ini saya hidup jadi single parent, menghidupi 2 orang anak. Tapi penghasilan saya sudah tidak ada sama sekali karena ditinggal suami dan saat ini kena dampak PHK. Nah, apakah Kemensos atau dari Dinas Sosial sendiri punya
saran harus saya bagaimana ini, Bu Ani? Iya, iya Bu Ani, selamat semangat terus ya Bu Ani. Jadi memang saya juga turut prihatin mendengarkan informasi seperti itu. Jadi saya pikir boleh saja ke puskesmas, ke Pak Lurah, RT RW, di kelurahan mana itu Pak? Oh, tidak ya. Pokoknya Ibu Ani di Wawa bisa ke sana. Karena memang yang berdampak COVID-19 ini, apalagi penghasilannya anak-anak keluarga mau makan tidak ada, bisa koordinasi ke sana, bisa ke dinas sosial. Sepanjang masih memenuhi kriteria, insya Allah kita akan mengusulkan seperti itu Pak Hengki. Ya. Kalau dari Pak Surya sendiri, barangkali melihat kondisi ini kan PT Pos juga tentunya ada program barangkali ya untuk bantuan kepada masyarakat melalui CSR-nya. Apakah kondisi yang seperti yang dialami oleh beberapa pendengar kita ini barangkali ada saran atau tanggapannya Pak? Oke, terima kasih Pak Engke. Ini sebagai tambahan dari kami, memang sekalipun bukan kapasitas kami, tapi melihat perkembangan selama ini, dampak dari COVID kan setahu kami itu jenis bantuan sosial itu kan beragam ya, ada dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah. Ya. Mungkin yang seperti Bu Ani bisa misalnya begitu sudah lapor ke puskesmas sama RT RW, mungkin bisa dia mendapat bantuan sosial tunai, pangan atau pangan non tunai yang dikelola oleh Kota Kendari, kan ada bantuan pangan Pak. Terus juga apakah dia cocok untuk bantuan sosial tunai yang hanya sementara ini Pak, diberikan bantuan, karena beberapa kali kan usulan itu kan dipenuhi gitu ya, beberapa tahap itu kan, dari tahap 1, tahap 2 ke 3 itu sudah ada tambahan-tambahan. Dan juga apakah dia cocok juga bantuan sosial tunai, bantuan yang lain, misal program keluarga harapan, karena punya anak usia sekolah sampai SLTA itu kan mendapat bantuan, mana yang cocok kan nanti dari tim dari kelurahan, dinas sosial yang menentukan. Jadi kalau hanya mengandalkan BST kan ini hanya sementara. Dulu kan namanya BLSM, bantuan langsung sementara. Nah kalau hanya sementara bisa jadi sampai Desember selesai. Nah kalau bantuan yang lain kan Pak, seperti program keluarga harapan kan berlanjut sepanjang anaknya masih sekolah, kan perlu bantuan. Nah untuk yang untuk bahan pangan kan ada ini bantuan pangan non tunai yang dikelola dari pemerintah daerah, mungkin bisa dibantu dari situ juga. Itu masukan dari kami. Kalau CSR kami memang terbatas, sudah pernah kita salurkan tapi tidak bisa menjangkau seluruh Kota Kendari, karena ada juga mungkin BUMN lain yang bisa beberapa waktu bulan puasa itu pernah kita grup BUMN di Kota Kendari ini menyalurkan bantuan, baik bantuan pangan yang beras ataupun yang lain, itu sudah kita pernah lakukan. Dan mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi Pak dengan BUMN lain untuk program CSR ini. Sering-sering cari informasi. Jadi ada tambahan lagi Pak Engke? Ya silakan Bu Dewi. Seperti tadi Pak Pos katakan, memang banyak bantuan sih di dalam rangka COVID ini. Kalau kami ini ada penerima keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kemudian ada bantuan kelompok usaha bersama, kemudian ada program baru-baru ini, mudah-mudahan Bu Ani juga bisa dapat informasi, cari informasi, ada program UMKM dari koperasi. Misalnya ada usaha-usaha kecil mungkin jual nasi kuning, ya bisa. Jadi seperti itu Pak, kami sampaikan supaya dalam bentuk bantuan pemerintah. Kemarin juga waktu dampak COVID dari Pemda maupun pemerintah pusat, Pemda berbentuk sembako itu sudah disalurkan melalui RT RW. Demikian Pak Hengki dan Ibu Ani. Oke Bu Ani, makasih ya pertanyaannya itu tadi dari Bu Dewi dan juga Pak Surya. Nah ini Pak terkait dengan apa tadi, ada beberapa kendala tadi, ada yang ada yang 3T, terus belum terakses teknologi. Kalau dari PT Pos sendiri, kalau ada kendala seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Ini barangkali bisa disampaikan. Ini menyangkut juga pertanyaan dari pendengar kita yang hanya nomor HP-nya saja yang ada. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Engki.
Seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa pembayaran kita ini, penyaluran BST ini sama dengan sebelum-sebelumnya, itu kita lakukan di kantor pos yang ditunjuk, pembayaran di komunitas, dan juga penyaluran dengan dilakukan antaran ke lokasi seperti salah satunya 3T. Nah, kalau kendala teknologi itu hanya pada saat pelaksanaan pembayaran saja, bahwa realisasi tidak bisa terbaca secara real time. Tapi kalau sudah online kan, di daerah yang online kita bisa naikkan data. Tapi sekalipun daerah itu dia terisolir misalnya Pak, tapi kan ada beberapa perangkat pemerintah daerah di sana yang ada sinyal gitu kan, kita menghubungi. Biasanya kita 3 hari sebelum itu kita sampaikan bahwa kami akan melakukan pembayaran di lokasi ini, tolong informasikan ke warganya gitu kan. Nah, begitu kita ke lokasi itu bisa 1 hari selesai, bisa 2 hari selesai, bahkan pernah 3 hari baru selesai menunggu gitu kan. Jadi belum tentu masyarakat itu semuanya ada di lokasi, karena kan ada yang berada di luar tempat kedudukan, bisa jadi pada saat itu nelayan masih di laut, ya kita tunggu. Nah, nanti apabila kita balik masih sisa, maka kita akan memberitahu lagi supaya ngambilnya mungkin datang ke kantor pos terdekat, supaya ini dana betul-betul tersalurkan Pak, karena pada saat ke lokasi tidak semua KPM itu ada di tempat gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Surya dan juga Bu Dewi dan juga beberapa petanya tadi. Kita break dulu lagi nih. Sebentar kita akan closing, masih ada tersisa 2 pertanyaan untuk Bu Dewi dan juga Pak Surya. Kita dengarkan dulu lagu break. 92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Ya, baik pendengar MNC Trijaya FM dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi terakhir. Masih bersama saya Hengki Riawan menemani Anda di Radio MNC Trijaya Kendari. Ada Bu Dewi dan juga ada Pak Surya yang masih setia menemani Anda di Radio Talkshow di MNC Trijaya FM dalam program bantuan sosial tunai, penyaluran secara cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak COVID-19. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan mengenai kriteria, sudah disampaikan Ibu Dewi, ada tambahan juga dari Pak Surya. Dan kendalanya sudah dijawab tadi Pak Surya, terima kasih untuk penanya juga tadi. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Sekarang kita masuk untuk pendistribusian BST. Apakah ada target waktu ini, Pak Surya dan Bu Dewi? Barangkali dari Pak Surya dulu. Pak Surya sebagai PT POS yang menyalurkan BST tersebut. Untuk target penyaluran BST ini, memang setiap tahap itu untuk perlu diketahui bahwa masa aktif nomor barcode itu yang cek posnya BST itu adalah 30 hari sejak diterbitkan surat perintah bayar dari Kementerian Sosial. Nah, pada kenyataannya setiap tahap itu kita diberi range lead time waktu itu 10 hari untuk masa pembayaran. Jadi maksudnya mungkin sebiar lebih cepat realisasi. Nah, apabila memang dalam jadwal utama pembayaran seperti tahap 4 dan 5 tahap 6 yang sekarang ini berjalan dari tanggal 18 sampai kemarin 24 September masih ada KPM yang belum mengambil, kami minta untuk segera datang ke kantor pos. Kami masih membuka kesempatan untuk pembayaran, Pak. Karena tadi sebutkan 30 hari, tapi jangan menunggu sampai 30 hari karena keputusan itu kadang bisa lebih cepat yaitu dari Kemensos. Nah, selama masa bayar pun kami menyediakan waktu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu full itu kita tidak ada libur. Jadi tetap 7 hari itu ya full ya? Ya, menyalurkan ini baik jadwal utama maupun jadwal yang sudah sisa-sisa ini. Tetapi memang ada pengurangan jamnya bila sampai dengan hari Minggu itu paling lama itu sampai jam pukul 3. Biasanya kami sampai dengan pukul 4. Bahkan masih ada yang datang pukul 5 juga masih beberapa masih kita layani. Ya? Okay. Jadi kita berharap stay gitu, masyarakat jangan sampai case kejadian di tahap 1, tahap 2 ada yang tidak mengambil, di tahap 3 jadi hilang. Karena Kemensos melihat tidak ada realisasi. Jadi mohon kerjasamanya juga kepada KPM, mungkin pada saat pembayaran melihat daftar nama KPM lain bisa diinfokan. Misalnya tetangganya jangan sampai ini jadi hangus gitu ya. Seperti tahap 3 kemarin ada yang tidak ngambil, di tahap 4 tidak muncul lagi. Ya, nah, cuma ada kesempatan oleh Dinas Sosial ini mengusulkan kembali yang
sudah terhapus. Jadi kita harus stay di masyarakat Kendari, mungkin tidak ada kendala untuk mengetahui info-info bahwa pembayaran BST itu ada masa tenggang waktunya. Jangan dibiarkan nanti saja saya ambil di tahap 6. Bisa jadi tahap 4 dan 5 ini tidak diambil, Hangus. nah tahap 6 hilang lagi gitu. Jadi Tidak hangus itu Pak atau gimana? Dari daftarnya itu tidak ada lagi namanya, karena namanya hilang ya. karena real time itu Pak, pembayaran kita itu daftar by name by address yang tersisa itu kalau tidak mengambil sampai batas waktu, dia tidak akan muncul lagi di tahap berikutnya. Jadi ya kita kerjasama juga, mohon kepada KPM, kepada lurah RT, karena setiap kali kita juga menginformasikan siapa-siapa nama-nama yang belum mengambil. Sepanjang dia memenuhi syarat, dia tetap kita bayarkan. Itu Pak. Ada tambahan dari Bu Dewi barangkali Bu? Ya baik Pak Hengki. Seperti Pak Pos katakan tadi, memang yang kadang yang terjadi ada beberapa bahwa itu dikembalikan ke kas negara karena dia tidak datang mengambil. Mungkin RT RW itu yang bersangkutan mungkin sudah pindah domisili. Ya otomatis setelah tanggal yang ditetapkan itu yang bersangkutan tidak datang, itu akan dikembalikan dan akan diusulkan kembali untuk pergantian. Begitu juga yang meninggal Pak, mesti ada ahli waris, sehingga saya harapkan pemirsa yang mendengarkan ini seperti disampaikan jadwal Pak Pos supaya bisa ke pos mengambil sesuai jadwal yang sudah diedarkan oleh Pak Pos, karena memang pos bekerja sama Puskesos RT RW yang ada di daerah Kota Kendari. Saya harapkan sekali lagi kepada keluarga penerima manfaat yang masih sehat, silakan ke pos. Yang disabilitas nanti diantarkan di tempat. Satu lagi nih Bu, ini menyangkut tambahan dari pertanyaan pendengar kita. Apakah bisa diwakili nih? Ini ada Pak Husnul di Kota Lama. Terima kasih Pak Husnul di Kota Lama. Kalau untuk diwakili itu Pak, kalau tidak ada alasan yang memang masuk logika itu tidak bisa. Tidak dilayani. Karena di situ harus dia bawa kartu keluarga, kemudian dia bawa KTP, kemudian dipoto di pos ya. Kecuali mungkin dia itu ada surat keterangan karena apa begitu yang bisa memang dipertanggungjawabkan, saya pikir tidak ada masalah, tapi harus yang bersangkutan. Demikian Pak. Itu walaupun kalau dia sudah dia mewakili tapi dia membawa tadi syarat-syaratnya kayak kartu keluarga atau KTP yang penerima dan juga ada surat kuasa, boleh? Yang berhak untuk menjawabnya kepada pertanggungjawabannya ada sama Pak Pos, ya kan Pak Surya? Penyalur ya, menyalurkan itu. Penyalur ya Pak Surya. Terima kasih. Kami menambahkan bahwa pembayaran bantuan sosial tunai ini memang kepada nama yang tercantum di dalam daftar namanya by name by address atau BNBA. Tetapi apabila KPM yang bersangkutan berhalangan, misal lagi keluar daerah, tetapi sepanjang di dalam kartu keluarga itu keluarga utamanya ada, misal bapaknya suami lagi ke luar kota bekerja atau melaut sebagai nelayan, maka apabila ada istri atau anak yang tercantum di dalam kartu keluarga itu boleh mengambil, misalnya istrinya mengambilkan, bisa dia menunjukkan KTP asli dan kartu keluarga asli. Kalau kartu KTP asli penerimanya tidak ada, kan bapaknya melaut nih, tidak membawa pasti KTP sama dia lah melaut. Nah jadi yang istri bisa ngambilkan sepanjang dia ada di dalam daftar kartu keluarga. Selama ini sudah berjalan yang seperti itu. Kalau toh umpamanya ada anak yatim, masih kartu keluarganya dia ada terdaftar anak tersebut di dalam kartu keluarga, bapak ibunya sudah meninggal dunia. Nah yang anak ini masih berhak sepanjang dia masih ada dalam kartu keluarga, itu sudah kita lakukan pembayaran. Tentu dia tidak punya KTP karena masih usia sekolah, ya kita bayarkan dengan menunjukkan rapot. Atau masih ada juga yang belum sekolah usia 4 tahun, ya kita bayarkan dengan adanya akta kelahiran. Jadi kita tidak mempersulit, yang penting itu sampai ke yang baik keluarga penerima manfaatnya sendiri atau anggota keluarganya sepanjang dia ada di dalam kartu keluarga. Demikian tambahan Pak. Ya, yang terakhir ini sampai kapan pemerintah akan melakukan program BST ini? Dari Dinas Sosial sendiri barangkali sudah ada gambaran? Ya, jadi
pemerintah itu mentargetkan untuk sampai Desember. Ya. Mudah-mudahan Desember lagi bisa ada bantuan dalam bentuk apa. Mudah-mudahan sudah tidak bantuan COVID, Pak. Bantuan lainnya aja. Bantuan ya? lainnya aja untuk meningkatkan usaha kecil masyarakat. Okay. Jadi programnya mulai dari Mei ya. Mei, Juni, Juli sampai kebijakan sampai Desember. Demikian Pak Hengki. Iya Bu Dewi, terima kasih. Mudah-mudahan jelas semua. Harapannya dari PT POS sendiri di sesi terakhir ini untuk pendengar kita yang belum menerima, barangkali ada yang ingin disampaikan. Makasih Bang Ki. Harapan kami selama ini yang pembayarannya berjalan tertib, kami mohon bantuan juga kepada KPM untuk tetap berjalan tertib, pembayaran sesuai jadwal, dan manfaatkan mungkin tidak seberapa bantuan ini, semoga bisa meringankan beban selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami berharap bantuan ini sampai bulan Desember. Ya. Yang sekarang disalurkan adalah tahap 6 bulan September. Ya. Mudah-mudahan nanti awal Oktober juga akan mulai lagi disalurkan. Nah, jadi tolong kepada KPM yang belum mengambil BST-nya yang di tahap 4, 5, dan 6 untuk bersegera mengambilnya. Kami menyiapkan tadi sebagaimana kami beritahukan sampai dengan hari Minggu kita tetap membayarkan. Jadi tolong hati-hati tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker pada saat datang, dan tidak jaga jarak. Itu tetap permintaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Nah, semoga ini bisa meringankan. Bagi yang belum dapat, seperti disampaikan tadi, silahkan mengurus sendiri, datang ke RT RW atau Puskesos. Nanti bantuannya apakah BST, apakah BPNT, apakah PKH, atau di daerah lain apakah alokasi dana desa, ADD, yang mana yang pas, itu yang terbaik buat masyarakat. Demikian tambahan dari kami. Makasih Pak Ki. Dari Dinas Sosial sendiri ini Bu? Ya, jadi tentunya dari Dinas Sosial Pak mengharapkan kepada penerima agar selalu bersyukur sedikit apapun kita diberikan, kita harus tetap semangat, jangan putus asa dengan dampak COVID ini. Mungkin dalam bentuk usaha-usaha, kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan ekonomi. Jangan semata-mata mengharapkan bantuan COVID ini adalah penyambung hidup. Ya, seperti itu. Jadi tetap menjaga utamanya kesehatan. Kalau pergi menerima jangan dilupakan karena 600 tapi social distancing itu dilupakan. Itu lebih berharga nyawa daripada apa yang kita dapatkan. Kemudian perlu kami sampaikan Pak bahwa penyaluran BST kemarin itu di tahap pertama sejumlah 9.711 itu Bapak Wali Kota yang meluncurkan, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Mei 2020. Semoga kita semua dalam rangka dampak COVID ini bisa berakhir dan kita tetap bersyukur dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Hengki. Oke, baik pendengar MNC Trijaya, demikian radio talkshow kita bantuan sosial tunai, penyaluran secara cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak COVID-19. Ada Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kendari, Ibu Hajasri Nursam Dewi, dan juga ada Bapak Kepala PT POS Kendari, Bapak Surya Hambali. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan tetap sehat, jaga protokol kesehatan karena kami di studio juga sangat menjaga itu, dan semoga kita semua warga masyarakat Kota Kendari dan seluruh Indonesia bisa terhindar dari virus corona dan corona segera berlalu dari Indonesia. Demikian spesial talkshow kita dari studio kami di Jalan Tamburakan nomor 14 Kendari. MNC Trijaya FM 92,4, saya Hengki Riawan undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan bertanya. Sampai jumpa di program-program radio selanjutnya, tentunya di 92,4 Radio MNC Trijaya Kendari. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari.